Orang tua sudah tiada sejak lama. Aku terpaksa putus sekolah untuk membesarkan ketiga adikku. Siapa sangka, ketiga adikku malah mengincar hartaku, bahkan ingin menghabisiku. Untungnya, aku terlahir kembali. Dalam kehidupan ini, aku pasti akan membuat mereka membayar harganya. Kakak, Anda yang sudah bersusah payah merawat dan membesarkan saya, hari ini adalah ulang tahun Anda yang ke-35. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk berterima kasih atas segala jasa Anda. Baiklah, kamu sangat perhatian. Kakak, orang tua kita sudah tiada sejak lama, tapi bagi saya, Anda sudah seperti ibu saya sendiri. Dulu, Anda yang merawat kami. Mulai sekarang biarlah kami yang merawat Anda. Baiklah. Keluarga Chen bersaudara ternyata sangat tahu membalas budi. Benar, hubungan kakak beradik ini sungguh mengharukan. Kakak, selamat ulang tahun. Hadiah dariku, meski tidak semewah milik kakak kedua maupun kakak ketiga, tapi ketulusan hatiku tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Aku sangat menyukainya. Hari ini, ada satu hal penting yang ingin aku umumkan. Grup Chen didirikan olehku sendiri. Setelah 15 tahun berjuang, sudah waktunya bagiku untuk beristirahat sejenak. Hari ini aku akan menyerahkan grup Chen kepada adik keduaku, Chen Yude, untuk dikelola. Selamat kakak kedua. Selamat kakak kedua. Perusahaan kuserahkan pada adik keduaku. Tentu saja aku tidak akan pilih kasih. Aset rumah dan kendaraan atas namaku akan diwariskan kepada adik ketigaku, Chen Yushan. Perusahaan serta aset rumah dan kendaraan sudah kuberikan pada adik kedua dan ketigaku. Untuk adik keempatku, Chen Xiaomei, aku akan memberikan seluruh tabunganku hanya untukmu. Rp100 juta? Kakak, ini terlalu banyak. Terima kasih. Aku sangat menyayangimu, kakak. Kamu adalah adik kandungku. Kalau bukan padamu, pada siapa lagi aku harus berbuat baik? Selamat ulang tahun, kakak. Ini kartu ucapan yang sudah kusiapkan untuk Anda. Kamu sungguh perhatian. Siapa dia? Kamu tidak tahu? Dia adalah putri angkat keluarga Chen. Untuk apa kamu datang ke sini? Hari ini ulang tahun kakak. Aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Aku rasa kamu datang bukan untuk mengucapkan selamat ulang tahun pada kakak, tapi untuk merebut harta keluarga Chen milikku. Bukan, aku tidak bermaksud begitu. Chen Jing, aku sarankan padamu untuk sadar diri dengan posisimu. Apa yang kakak berikan kepada kami, semuanya adalah harta keluarga Chen. Kamu hanyalah anak pungut, wanita tidak berguna yang berani menginginkan harta keluarga Chen kami. Benar-benar mimpi di siang bolong. Ternyata dia ingin mengincar harta keluarga Chen. Ya benar. Putri angkat ini sungguh tidak tahu diri. Kakak, aku hanya ingin berterima kasih karena dulu sudah membawaku pulang. Aku hanya ingin mendoakanmu saja. Apa yang dikatakan ketiga adikku benar? Aku lihat kamu memang ingin memperebutkan harta. Harta keluarga Chen. Kami tidak akan diberikan padamu sedikit pun. Mulai hari ini, kamu bukan lagi bagian dari anggota keluarga Chen. Pergi dari sini. Kakak, aku tidak bermaksud memperebutkan harta keluarga Chen. Kakak percayalah padaku. Petugas keamanan, cepat usir dia keluar. Kakak, aku tidak punya kakak lagi. Aku tidak ingin merebut harta apapun. Kakak, Laporan pemeriksaannya sudah keluar. Ibu Chen menderita sakit dalam yang sudah sangat parah. Apa maksudmu sakit yang sangat parah? Berapa biaya pengobatan untuk rawat inap ini? Kalian harus menyiapkan 10 juta rupiah. Apa? 10 juta rupiah? Kalian ingin merampok kami ya? Benar, kami tidak mau mengobatinya lagi. Bawa dia pulang. Dengan kondisi pasien saat ini, jika tidak segera mendapatkan perawatan, waktunya mungkin tidak akan lama lagi.
Kamu tidak dengar? Kami bilang tidak mau berobat lagi. Sekarang juga, cepat urus kepulangan kami. Kita pulang ke rumah. Bau sekali. Kakak, kakak. Kakak dokter bilang kamu tidak apa-apa. Pulang dan istirahat 2 hari saja pasti sembuh. Tapi, sepertinya aku mendengar dokter bilang, aku menderita penyakit yang sangat berbahaya. Kakak, jangan dengarkan omong kosong dokter. Dia hanya ingin memeras uang kita saja. Benar kakak, kamu hanya flu biasa. Pulang dan istirahat 2 hari juga akan sembuh. Sayang, Segera kemasi barang-barangmu. keadaan kakak sedang seperti ini. Kamu masih mau membawanya pulang ke rumah kita? Sudah 10 tahun, kakak tinggal di rumah kita. Kalau tidak dibawa ke rumah kita, dia mau pergi kemana lagi? Apa kamu bodoh? Dulu harta kakak kan dibagi menjadi 3 bagian. Bukan cuma diberikan kepadamu saja. Kenapa cuma kita yang harus merawatnya? Ini tidak adil. Apa maksudmu? Menurutku setelah kakak keluar dari rumah sakit, biarkan adik ketigamu dan adik keempatmu yang membawanya pulang, biar mereka yang merawatnya. Kamu benar? Adik ketiga, adik keempat kalian kemari sebentar. Kami sudah berdiskusi, setelah kakak keluar dari rumah sakit, dia akan tinggal bersama kalian. Kakak kedua, kakak ipar, apa maksudnya ini? Adik keempat, kami sudah merawat kakak selama 10 tahun. Bagaimanapun ini sudah jadi giliran kalian. Tunggu dulu kakak kedua. Kamu jangan tidak tahu balas budi. Dulu kakak kan memberikan perusahaan yang dia rintis sendiri kepadamu. Memang benar kakak memberikan perusahaan itu padaku. Tapi bukankah properti dan mobil atas namanya diberikan padamu? Berdasarkan penyelidikanku, properti dan mobil atas namanya itu bernilai 300 juta rupiah. Jauh lebih baik daripada perusahaanku yang buruk itu. Mana mungkin nilainya semahal itu kakak kedua. Lagi pula, aku tidak punya sumber penghasilan. Selama bertahun-tahun ini, rumah dan mobil pun sudah banyak kujual. Dari mana aku punya uang untuk merawat kakak? Karena kamu tidak mau merawatnya, maka biarkan adik keempat yang merawatnya. Dulu kakak kan sudah memberikan semua tabungannya kepadamu. Mana ada? Apa yang kudapatkan tidak sebanyak kalian? Aku tidak mau merawatnya. Aku tidak peduli. Pokoknya kalian berdua siapa yang akan membawa kakak pulang, bicarakan saja sendiri. Kakak ketiga bagaimana kalau kamu saja yang membawa kakak pulang? Chen Xiaomei, kurasa kamulah yang paling cocok membawa kakak pulang. Lagi pula sesama wanita akan lebih mudah. Mana mungkin aku punya waktu? Aku tidak mau membawanya. Kamu tidak punya waktu, memangnya kami punya banyak waktu. Pokoknya ini tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak akan menerima tugas ini. Cukup. Kalau sudah begini, kita gilir saja. Masing-masing menjaga 1 minggu. Itu adil bagi semua orang. Kenapa masih bengong bawa kakak kembali ke sini? Kakak, aku lupa memberitahumu. Ibuku mau datang menginap, jadi di sini sudah tidak ada kamar lagi untukmu. Lalu aku harus tinggal di mana? Tinggal saja di ruangan luar itu. Aku juga memikirkan kebaikanmu. Kesehatanmu sedang tidak baik, tidak cocok naik turun tangga. Tinggal di sana paling pas. Tapi bukankah itu gudang penyimpanan? Kakak, apa yang dikatakan Lanlan itu benar. Kami semua memikirkan yang terbaik untukmu. Tubuhmu sekarang sedang lemah. Sedangkan kamarmu sebelumnya ada di lantai 2. Bagaimana kalau kau jatuh saat naik tangga? Aku hanya saja. Sudahlah. Kantorku masih ada urusan, aku pergi dulu. Ibu mau makan apa siang ini? Mari kita makan di luar. Bagaimana dengan kakakmu itu? Abaikan saja dia. Dia punya tangan dan kaki, mana mungkin dia akan kelaparan.
kau sudah kembali. Lan, apakah ada makanan di rumah? Kau lapar? Aku sudah tidak makan seharian. Kakak, bukannya aku ingin menceramahimu, tapi setiap hari kau hanya tahu makan tanpa bekerja. Meskipun rumah ini punya gunung emas dan perak, semuanya akan habis kau makan sendiri. Lan, lihatlah. Kebersihan rumah ini, sudah aku bersihkan semuanya. Sudah menyapu toilet? Sudah, baju-bajumu juga sudah aku cuci bersih dengan tangan. Itu baru benar. Bolehkah aku makan sesuatu sekarang? Dari pagi sampai malam hanya tahu makan saja. Baiklah. Jangan bilang, aku memperlakukanmu dengan buruk. Sekarang aku akan membawamu untuk makan. Bukankah kau lapar? Makanlah. Ini makanan anjing. Kau menyuruhku makan makanan anjing? Diberi makanan anjing saja sudah bagus. Kami sudah mengurusmu selama 10 tahun. Kau seharusnya sudah cukup puas. Jika aku jadi kau, lalu menderita penyakit seperti ini, aku lebih baik pergi selamanya saja, daripada menyusahkan adikmu sendiri. Dulu, aku sudah menyerahkan hasil kerja kerasku selama belasan tahun di perusahaan itu kepada Yude. Bagaimana bisa kau memperlakukanku seperti ini? Kau memberikan kami perusahaan sampah yang keuntungannya semakin buruk setiap tahun. Sekarang nilai pasarnya bahkan tidak sampai 100 juta rupiah. Aset rumah yang kau berikan pada adik ketiga dan aset mobil itu nilainya 300 juta rupiah. Sedangkan yang kau berikan pada adik keempat berupa tabungan sudah cukup untuk membuatnya hidup mewah selama seumur hidupnya. Apa yang kau berikan pada kami? Sepertinya kau sengaja mengerjai kami, dasar orang tua tidak berguna. Bukankah kau lapar? Makan. Makanlah. Makan. Cepat makan. Makanlah. Kau tidak mau makan, ya? Makan, aku bilang telan ini makan. Orang tua tidak berguna. Kakak, kenapa kamu datang ke sini? Belum sampai 7 hari. Adik ketiga, kakak merindukanmu, ingin menjengukmu. Tubuhmu sedang tidak sehat. Di luar anginnya kencang. Jangan sampai masuk angin ya. Kakak katakan padaku, apa kakak kedua membuatmu menderita? Aku akan membereskan dia. Tidak kok. Aku hidup dengan baik di rumah kakak keduamu. Aku hanya merindukanmu. Syukurlah kalau begitu. Kakak, aku tidak sama dengan kakak kedua. Aku punya hati nurani. Aku akan selalu ingat bagaimana kamu bersusah payah membesarkan kami bertiga. Segala kebaikanmu pada kami dulu, aku juga akan selalu menyayangimu nanti. Adik ketiga, memang hanya kamu yang baik pada kakak. Tentu saja. Kakak pasti lapar kan? Aku akan pergi memasak untukmu. Di rumahku jangan merasa sungkan. Apapun yang ingin kamu makan atau minum, katakan saja padaku. Aku akan membelikan semuanya untukmu. Baiklah. Kakak, daging semur ini, masih kau yang mengajariku cara membuatnya. Cobalah, apa rasanya sudah pas. Baik, aku coba. Yah, ini rasanya. Kalau begitu, kakak harus makan yang banyak. Kau juga makanlah. Chen Yoshan, aku tahu kau ada di dalam. Kau tidak bisa lari lagi. Kalau belum buka juga, akan kuhancurkan pintunya. Adik ketiga, apa yang terjadi? Kakak, kali ini kau harus membantuku. Chen Yoshan, lihat saja mau sembunyi kemana kau. Kak Hai, berikan aku waktu 2 hari lagi. Hanya 2 hari. Setelah 2 hari, aku pasti akan melunasi utangnya. Aku tidak percaya omonganmu itu. Sudah berapa lama kau menunda pembayaran ini? Kalau hari ini tidak bayar juga, akan kuhukum kau sampai menyesal. Aku akan bayar sekarang. Sekarang juga akan kubayar. Kakak, pinjamkan aku uang. Setelah aku menang nanti, akan kukembalikan semuanya beserta bunganya. Kau pergi berjudi. Kakak, aku benar-benar tidak menyangka bisa kalah sebanyak itu. Aku salah. Aku memang tidak berguna. Aku mengecewakan harapanmu padaku.
percayalah padaku sekali lagi. Setelah kau membantuku melunasi utang ini, aku berjanji tidak akan berjudi lagi. Aku akan menuruti semua perkataanmu. Bantu aku sekali ini saja, hanya sekali ini saja. Ya, Berapa utangmu pada mereka? Tidak banyak. 10 juta rupiah. Apa? 10 juta rupiah. kakak, 10 juta ini bagimu bukanlah jumlah yang besar. Dulu saat kau mendirikan grup Chen, bukankah kau membagikan ratusan juta kepada kami bersaudara? Kau pasti masih punya sisanya, kan? Uangnya sudah kubagikan pada kalian bertiga. Dari mana aku punya 10 juta lagi? Tidak punya uang. Karena dia tidak punya uang, maka aku akan memberimu pelajaran berat. Kakakku punya uang. Kau pernah dengar grup Chen, kan? Kakak sulungku yang mendirikannya. Dia pasti punya uang. Kakak, cepat berikan uangnya. Berikan uangnya. Kakak, cepat berikan uangnya. Kau tidak mau memberikannya, hah? Akan kuambil sendiri. Dasar wanita jahat, di mana uangnya? Di mana uangnya? Cepat berikan uangnya padaku. Cepat berikan uangnya padaku. Berikan padaku. Berikan aku uang. Berikan aku uang. Berikan uangnya padaku. Uang, berikan uangnya padaku. Hajar dia. Jangan pukul lagi, jangan pukul. Berhenti. Jangan memukulnya. Kumohon, jangan pukul lagi. Berhenti. Kuberi waktu 3 hari lagi. Jika masih belum bisa melunasi uangnya, akan kuhabisi kau. Pergi. Pergi. Adik ketiga tidak apa-apa kan, adik ketiga? Kamu baik-baik saja. Teman-temanku benar. Kau hanya peduli pada kakak. Kau sama sekali tidak peduli padaku. Tidak peduli pada keselamatanku. Bukan begitu. Sama sekali tidak peduli padaku. Aku akan menghabisimu. Aku akan menghabisimu. Akan kuhukum kau. Inilah adik yang kurawat sendiri dengan penuh kasih sayang. Xiaomei. Xiaomei, hari ini adalah hari ulang tahunmu. Malam ini kita harus bersenang-senang. Kita harus merayakannya sampai puas. Mari merayakan sampai puas. Xiaomei, siapa ini? Kenapa dia duduk di depan pintu rumahmu? Mungkinkah dia pengemis dari antah berantah? Lihat penampilannya, kotor dan berbau, sangat menjijikkan. Xiaomei. Kau sudah pulang. Xiaomei, apa ini kerabatmu? Siapa ini? Xiaomei, bukankah kakakmu adalah direktur grup Chen? Bagaimana mungkin keluargamu punya kerabat semiskin ini? Dia pengasuh di rumahku. Ternyata cuma pengasuh. Pantas saja, keluarga Xiaomei, semuanya orang kaya, mana mungkin punya kerabat semiskin ini? Karena dia pengasuh, maka malam ini layani kami dengan baik. Xiaomei, cepat buka pintunya. Xiaomei. Pengasuh, kenapa melamun saja? Masuk dan potongkan buah untuk kami. Pengasuh, sedang apa di sini? Cepat potongkan buah sekarang. Pengasuh, kenapa bengong di sini? Cepat potong buahnya dan ambilkan 2 botol minuman lagi. Ada apa dengan pelayan ini? Bawa botol minuman saja tidak becus. Xiaomei, pelayanmu ini sudah memecahkan minumanmu. Dia harus diberi pelajaran.
Kalau tidak, dia akan mengira dirinya adalah nyonya di rumah ini. Tidak apa-apa, hanya sebotol minuman. Di rumah masih ada banyak. Jangan bilang begitu. Memecahkan minuman itu masalah kecil, tapi kalau pelayan berani melunjak, itu baru masalah besar namanya. Benar, dia harus dihukum. Berikan hukuman. Benar. Beri hukuman. Hukum. Hukum dia dengan berat. Xiao Mei, dia bukan saudaramu kan? Kau tidak takut menghukumnya kan? Mana mungkin? Mana mungkin aku punya saudara menjijikan seperti dia? Kalau begitu, hukum dia. Xiao Mei, kau tidak benar-benar mau menghukumku, kan? Xiao Mei, beri dia pelajaran. Lihat kondisinya sekarang, bukankah dia terlihat sangat menyedihkan? Aku sudah berkorban seumur hidupku. Ternyata aku membesarkan 3 orang yang tidak tahu budi. Adik keempat, apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Dia tiba-tiba pingsan. Jangan takut, dia masih bernapas. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Kakak kedua, kakak sudah sakit parah stadium akhir, dibawa ke rumah sakit pun sudah tidak akan tertolong. Keberadaannya sudah tidak memiliki harapan lagi. Maksud kakak kedua. Maksud kakak kedua adalah, selagi kakak masih ada, biarkan dia membantu kita sekali lagi. Membantu? Bagaimana caranya? Kakak kedua, kau sungguh cerdas. Kapan kau membeli asuransi itu? Jika polis asuransinya cair, kita masing-masing bisa mendapatkan 50 miliar rupiah. Dengan begitu, perusahaanku bisa bangkit kembali. Utangku pada Kahai juga bisa lunas. Lalu, aku bisa kembali menjalani hidup yang bergelimang kemewahan. Kakak. Kakak. Kakak kedua, kakak ketiga, kakak keempat. Tolong, cepat bantu kami. Cepat bawa kakak ke rumah sakit. Apa kalian lupa siapa yang merawat kalian sejak masih kecil hingga besar? Bagaimana bisa kalian tidak punya hati nurani? Kalau kau punya hati, bawa saja kakak sendiri ke rumah sakit. Ayo pergi. Kakak-kakak, jangan takut. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Aku pasti akan meminta dokter untuk menyembuhkan kakakmu. Kakak-kakak, tolong bertahanlah sebentar lagi, ya. Bertahanlah sebentar lagi, kita sebentar lagi sampai di rumah sakit. Kakak, tolong bertahanlah. Tidak disangka, orang yang terakhir menjagaku ternyata adalah Xiao Jing. Maafkan aku, Xiao Jing. Hidupku ini sangat salah. Sungguh salah, benar-benar salah. Hadirin sekalian, hari ini ada hal penting yang ingin aku umumkan. Direktur Chen. Ketiga, Direktur Muda Chen belum memberi ucapan selamat. Bagaimana jika setelah itu baru Anda umumkan soal penyerahan perusahaan kepada Tuan Muda kedua Chen? Tidak perlu. Sepertinya kakak sudah tidak sabar ingin menyerahkan perusahaan kepada kakak kedua, sampai bagian pemberian kado pun dilewatkan. Kakak kedua, sebentar lagi kau akan menjabat sebagai direktur utama grup. Selamat ya. Adik ketiga, aset rumah dan kendaraan atas nama kakak semuanya akan diberikan untukmu. Kekayaanmu tidak akan kalah dariku. Kalau begitu, mohon bantuan dari kakak kedua dan kakak ketiga nanti. Adik keempat, siapa tahu nanti. Malah kau yang harus membantu kami. Kakak bilang, dia akan memberikan seluruh tabungannya padamu. Dengar-dengar jumlahnya 9 digit rupiah. Apa itu benar? Mana mungkin bohong? Kakak biasanya paling sayang pada adik keempat, pasti dia memberikan yang terbaik untuk adik keempat. Benar-benar sekali. Selamat Tuan Muda kedua Chen. Mohon bimbingannya di masa mendatang. Selamat, Tuan Muda kedua Chen. Terima kasih.
Terima kasih kembali. Siapa orang ini? Berani sekali dia masuk dengan pakaian selusuh itu. Ini kan pesta keluarga-keluarga Chen. Kamu tidak tahu? Ini adalah anak kelima keluarga Chen. Nona muda kelima keluarga Chen. Dia hanyalah anak angkat yang tidak dianggap bukan bagian dari keluarga Chen. Lihat saja. Dia sepertinya bahkan tidak punya undangan, pasti menyelinap masuk kan? Berhenti. Itu Xiao Jing. Untuk apa kamu kesini? Hari ini ulang tahun kakak. Aku datang untuk memberikan ucapan selamat. Kamu ingin memberi selamat pada kakak? Atau kamu kesini ingin mengincar harta keluarga-keluarga Chen? Aku tidak bermaksud begitu. Chen Jing, aku sarankan kau tahu diri sedikit. Di sini adalah kediaman keluarga Chen. Harta kakak semuanya akan menjadi milik kami. Kau itu hanya orang asing yang tidak berguna, berani sekali mengharapkan harta kami. Benar-benar mimpi di siang bolong. Apa ini? Ini kartu ucapanku. Zaman sudah modern begini. Masih saja membuat kartu ucapan. Dasar gadis kampungan. Cepat ambil barangmu dan pergi dari sini. Xiao Jing, kamu tahu sendiri kakak tidak menyukaimu, tapi kamu tetap datang ke sini hanya membuat suasana jadi tidak menyenangkan. Cepatlah pergi, pergilah. Satpam, usir dia dari sini. Lepaskan aku. Hentikan. Berhenti. Lihat dirimu, sudah membuat kakak tidak senang lagi. Kau benar-benar pembawa sial. Kakak, jangan marah. Kita tidak perlu berurusan dengan pembawa sial ini. Benar, dia hanya membuat malu kakak saja. Masih berani bicara soal budi baik karena telah dibesarkan. Aku rasa kau hanya ingin merebut harta keluarga kami. Aku tidak bermaksud begitu. Tidak bermaksud? Kalau begitu, pergi sana. Kakak, ini kartu ucapan dariku. Selamat ulang tahun. Hadiah semurah ini, kau masih punya nyali untuk memberikannya. Apa kau ingin memberitahu semua orang bahwa keluarga Chen, kami telah menelantarkanmu? Xiao Jing, bukannya aku ingin mengataimu? Berikanlah sesuatu yang berharga. Siapa yang mau barang seperti ini? Xiao Jing. Aku hanya ingin berterima kasih atas budi baikmu, karena telah membesarkanku. Jika kau sangat membenciku, maka mulai sekarang aku tidak akan pernah muncul lagi di hadapanmu. Xiao Jing, aku tidak bermaksud mengusirmu. Hanya saja, apa yang dikatakan ketiga adikku itu benar. Aku lihat kau memang hanya ingin mengincar harta. Harta milik keluarga Chen tidak akan kuberikan padamu 1 rupiah pun. Mulai hari ini, kau bukan lagi anggota keluarga Chen. Keluar dari sini. Keluar dari sini. Sudahlah, apapun yang kukatakan sekarang tidak ada gunanya. Lebih baik aku menunjukkannya dengan tindakan. Xiao Jing, tunggu sebentar. Kakak, ada hal yang ingin dikatakan padamu. Kurasa kakak ingin mengumumkan pemutusan hubungan dengannya di depan umum dan mengusirnya dari keluarga Chen? Kau benar sekali. Chen Jing, tunggu saja sampai kau dipermalukan oleh kakak, menjadi seperti pecundang yang malang. Bahkan jika kakak ingin mempermalukanku, aku tetap tidak bisa pergi. Segala yang terjadi hari ini, anggap saja ini cara saya membalas budi atas segala kebaikan kakak yang telah membesarkan saya. Setelah hari ini berlalu, saya tidak akan pernah muncul lagi di hadapan kakak. Semuanya, selamat datang di pesta ulang tahunku. 20 tahun yang lalu, orang tuaku telah tiada dan menitipkan ketiga adikku yang masih kecil kepadaku. Aku tidak mengecewakan harapan mereka dan telah membesarkan ketiga adikku hingga dewasa. Kini, 20 tahun telah berlalu dan tugasku pun telah selesai. Selamat untuk kakak kedua. Selamat untuk tuan muda kedua Chen. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk menyerahkan grup Chen kepada adik kelimaku, Chen Jing, untuk dikelola. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah katanya perusahaan akan diberikan kepada tuan muda kedua Chen Yude? Benar sekali. Kakak, apa kakak sudah bingung? Kakak bicara sembarangan? Semuanya jangan dimasukkan ke hati. Kakak tertuaku tadi salah menyebutkan nama. Kakak tidak apa-apa. Katakan sekali lagi. Baiklah, kalau begitu aku akan mengatakannya sekali lagi. Aku memutuskan untuk menyerahkan grup Chen yang kudirikan sendiri kepada adik kelima Chen Jing untuk dikelola. Setelah Chen Jing lulus, dia akan langsung menggantikan posisiku menjadi presiden direktur baru grup Chen. Mari kita beri sambutan. Kakak, apa yang sebenarnya terjadi? Kakak kedua,
Cepat pikirkan sesuatu. Berikutnya, aku mengundang adik kelima Chen Jing untuk memotong kue bersamaku. Kemarilah. Kakak malah mau menyerahkan perusahaan kepada Chen Jing wanita jahat itu. Kakak kedua, apa yang sebenarnya terjadi? Mana aku tahu? Chen Yude, bukankah kamu bilang kakakmu akan memberikan grup Chen kepadamu? Sekarang kenapa jadi begini? Ini pasti ada kesalahpahaman. Kakak paling membenci Chen Jing. Tidak mungkin dia menyerahkan perusahaan kepada Chen Jing. Benar. Kakak pasti ingin mempermalukan Chen Jing dengan mengangkatnya setinggi langit lebih dulu, lalu menjatuhkannya dengan sangat keras. Pasti begitu. Sebaiknya memang begitu. Kalau tidak, urusan kita tidak akan selesai. Xiao Jing, selama ini kau sudah banyak menderita. Jangan takut, aku akan menebus semua penderitaanmu itu. Selamat ulang tahun untuk Direktur Chen. Kakak mengucapkan selamat ulang tahun untukmu. Terima kasih. Selamat ulang tahun Direktur Chen. Selamat ulang tahun. Direktur Chen, selamat ulang tahun. Terima kasih sudah datang. Baiklah. Xiao Jing, pergilah ke ruang istirahat dulu. Aku akan mencarimu setelah urusanku di sini selesai ya. Iya. Kakak. Kakak, ada apa dengan hari ini? Bukankah Anda sudah setuju hari ini akan mengumumkan secara terbuka untuk menyerahkan pengelolaan grup Chen kepada saya? Benarkah? Tentu saja. Kakak, apa yang Anda lakukan hari ini? Pasti untuk mempermalukan Chen Jing, kan? Chen Jing hanyalah orang luar, sudah menumpang hidup di rumah kita selama belasan tahun. Bukan hanya Anda saja, Kak. Kami semua sudah lama tidak suka padanya. Kebetulan gunakan kesempatan hari ini untuk mengusirnya agar kedepannya dia tidak mengambil harta keluarga Chen kita. Benar kakak, harta, keluarga Chen, kita tidak boleh diberikan begitu saja kepada orang luar. Benar sekali. Kakak, apakah sebentar lagi Anda akan mengumumkan secara terbuka untuk mengusir wanita jahat Chen Jing ini keluar dari keluarga Chen kita? Ini namanya semakin tinggi mendaki, semakin sakit saat jatuh. Strategi kakak memang luar biasa. Luar biasa. Luar biasa? Sangat luar biasa. Ternyata saat aku membawa pulang Xiao Jing dulu, bukan untuk memberinya sebuah rumah, melainkan membawanya kembali ke sarang serigala. Kakak, Anda mau kemana? Perjamuannya belum berakhir. Kemana aku pergi? Apa aku perlu melapor padamu? Bukan begitu maksud saya. Hanya saja, Anda belum mengumumkan untuk membiarkan saya mewarisi grup Chen. Perasan hanya mengandalkanmu? Atas dasar apa kau mau mewarisi grup Chen? Kakak, apa maksud Anda dengan ini? Selama bertahun-tahun ini, kau menggunakan identitas adik keduaku untuk berbuat semena-mena di grup Chen, bahkan memanfaatkan jabatanmu untuk melakukan tindakan tidak jujur. Sekretaris Yang, apakah hal yang kusuruh sudah diperiksa? Semuanya sudah diperiksa. Ini adalah daftar kesalahan tuan muda kedua Chen selama ini. Membohongi atasan, menindas karyawan dan melakukan kecurangan dana. Terutama tahun lalu, pada proyek kerjasama dengan perusahaan Huamei. Dia bahkan secara rahasia menerima uang sogokan puluhan juta rupiah. Semua buktinya ada di sini. Kakak, pasti ada seseorang yang memfitnahku. Aku tidak mungkin melakukan hal semacam itu. Grup Chen adalah tempat yang Anda bangun sendiri. Bagaimana mungkin aku melakukan hal itu? Kakak, Anda harus percaya padaku. Kau bilang kau tidak melakukannya? Tidak pernah. Baiklah, kalau begitu lapor polisi saja. Lapor polisi? Kenapa harus lapor polisi? Bukankah kau bilang ada yang memfitnahmu? Kalau begitu, biarkan polisi menyelidikinya, agar namamu bersih kembali. Jangan, aku tidak mau lapor polisi, jangan lapor polisi. Berarti isi dokumen ini memang benar. Kakak, tahun lalu aku memang bekerja sama dengan Huamei. Aku memang menerima sedikit keuntungan, tapi tidak sebanyak puluhan juta rupiah. Kakak, kau harus percaya padaku. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sudah terlambat. Mulai hari ini. Kau bukan lagi bagian dari grup Chen, dan kau bukan lagi adikku. Kakak,
Aku salah, kumohon jangan usir aku dari sini. Aku berjanji, aku bersumpah, aku tidak akan mengulanginya lagi. Kakak, apa yang dikatakan Lanlan itu benar? Kami melakukan semua ini demi kebaikanmu. Sekarang kesehatanmu sedang tidak baik. Dulu kamarmu ada di lantai 2. Jika kau terjatuh saat naik tangga, apa yang harus kami lakukan? Aku. Sudahlah. Ada urusan di perusahaanku. Aku pergi dulu. Aku tidak hanya akan mengusirmu dari grup Chen, tapi kalian juga jangan harap bisa tinggal di vilaku lagi. Sekretaris yang Saya di sini. telepon pengurus villa dan katakan padanya, suruh dia membawa barang-barang pasangan ini dan buang semuanya keluar. Baik. Kakak, apakah kau harus bersikap sekejam ini? Kakak, bagaimanapun juga dia adalah adik kandungmu sendiri. Ikatan darah itu sangat kuat. Terlepas dari kesalahan apa yang dia perbuat sebelumnya, kau tidak boleh memperlakukannya seperti ini. Tidak peduli apapun kesalahan yang dia lakukan sebelumnya, kau tidak boleh memperlakukannya seperti ini. Bukannya kau sedang lapar, makanlah, ayo cepat makan. Makanlah, ayo makan. Lanlan, Kau pikir kau siapa? Apa urusanku harus kau yang mengatur? kakak Lanlan biasanya sangat baik padamu. Hubunganmu dengannya juga paling dekat. Bagaimana bisa kau menyakitinya? Kalau kau tidak bilang, aku hampir lupa. Aku juga sudah menyiapkan sebuah hadiah besar untuk Fang Lanlan, sekretaris yang bawakan kemari barang yang sudah kusiapkan untuk Fang Lanlan. Kakak, apa yang ingin kau berikan padaku? Tentu saja sesuatu yang bagus. Lanlan, Ayo makan. Lanlan. 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 Mulai hari ini, aku tidak ingin melihat kalian lagi. Kakak, aku ini adik kandungmu sendiri. Apa kau lupa saat ayah dan ibu pergi, apa yang mereka pesankan padamu? Kau mengusirku seperti ini, apa kau tidak merasa bersalah pada mereka? Apa kau masih punya harga diri di hadapan mereka? Ini hanya karena aku masih menghargai orang tua kita. Jika tidak, masalah korupsi dan suap yang kau lakukan sudah cukup untuk membuatmu mendekam di penjara. Sebaiknya kau renungkan saja perbuatanmu itu. Suamiku, Kakak ketiga, kau mau kemana? Aku ingin membujuk mereka sebentar. Kita tidak bisa membiarkan kakak kedua benar-benar diusir dari rumah. Apa kau bodoh? Kakak sulung sedang kesal pada kakak kedua. Jika dia tidak memberikan perusahaan pada kakak kedua, itu akan sangat menguntungkan bagi kita berdua. Apa maksudmu? Kakak sulung tidak akan memberikan perusahaan pada kakak kedua. Dan kau tidak mungkin percaya, kakak sulung benar-benar akan memberikan perusahaan itu pada Chen Jing wanita jahat itu? Maksudmu? Tepat sekali. Kakak sulung pasti akan menyerahkan perusahaan itu kepadamu dan juga kepadaku. Kau memang sangat cerdik. Kau benar. Kakak sulung pasti sedang kecewa pada kakak kedua. Dengan begitu, nanti kita berdua bisa mendapatkan bagian yang lebih banyak. Ini adalah ruang istirahat kakak besar. Siapa yang membiarkanmu masuk? Kakak besar yang memintaku di ruang istirahat untuk menunggunya. Ruang istirahat kakak besar? Apa kau merasa pantas berada di sini? Chen Jing, kau harus sadar diri dengan posisimu. Kau hanyalah seorang pengemis yang dipungut oleh kakak besar. Keluarga Chen memberimu makan. Apa kau benar-benar menganggap dirimu anggota keluarga Chen? Kau hanyalah seorang pesuruh keluarga Chen. Lihat saja penampilannya. Apa dia benar-benar berpikir kakak besar akan memberikan grup Chen kepadamu? Biar ku beritahu yang sebenarnya. Alasan kakak besar bicara begitu tadi adalah karena ingin menjodohkanmu dengan Direktur Li. Direktur Li? Direktur Li yang mana? Direktur Li dari grup Huamei itu. Wajahnya menyeramkan, pria botak yang sudah ditinggal pergi 3 istrinya. Maksudmu Direktur Li yang tidak sopan itu? Pria botak dan pengemis, pasangan yang serasi bukan? Tidak, itu tidak mungkin. Kakak besar tidak akan melakukan itu. Pengemis tidak tahu diri? Jika dulu kakak besar tidak membesarkanmu, apa kau masih bisa bertahan sampai sekarang? Mana mungkin kau punya hak untuk memilih? Aku tidak percaya. Aku akan menemui kakak besar. Direktur Chen, Direktur Li, suatu sudah lama tidak kehormatan bisa bertemu. hadir. Ini acara ulang tahunmu. Kulit Direktur Chen ini, akhir-akhir ini terlihat semakin cantik ya. Jujur saja padamu, Direktur Li memang pintar bicara. alasan kenapa kakak tadi bicara begitu adalah karena ingin menikahimu dengan Direktur Li. Ternyata semua yang mereka katakan itu benar. Kalau begitu aku sibuk dulu ya. Baiklah. Xiao Jing, Jangan mendekat. kau kenapa? Aku tahu aku bukan adik kandungmu. Kau tidak mungkin memperlakukanku seperti pada kakak kedua.
kakak ketiga, maupun kakak keempat. Tapi aku benar-benar menghormatimu, aku sangat berterima kasih padamu. Saat hari ini di depan semua orang, kau bilang akan memberikan grup Chen padaku. Aku memang sempat berharap, aku merasa bahwa kau memberiku perlakuan istimewa, tapi... Sudahlah. Lagi pula setelah hari ini, kita tidak akan bertemu lagi. Bukan begitu. Apa yang kau bicarakan? Aku sungguh berharap kau bisa mengambil alih perusahaan Chen. Jangan bohongi aku lagi. Setiap kata yang kau ucapkan, tidak akan pernah aku percaya lagi. Xiao Jing, kau sebenarnya ada apa denganmu? Bagaimanapun kau sudah membesarkanku belasan tahun. Ini, anggap saja sebagai balas budiku padamu. Ini. Selamat tinggal. Xiao Jing, Xiao Jing. Aku menyuruhmu mencari keberadaan Xiao Jing. Apa kau sudah menemukannya? Belum ada kabar. Tapi saya sudah menelpon ke setiap hotel. Jika ada kabar mengenai nona muda kelima, mereka akan segera memberitahu saya. Surat apa yang diberikan Xiao Jing kepadaku ini? Lin Lin, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Aku akan selalu menunggumu, Qin Huai. Lin Lin, tunggulah aku pasti akan kembali menjemputmu. Baiklah, aku akan menunggumu. Aku akan menunggumu. Dulu demi menghidupi adik-adikku, terpaksa aku membawa mereka pindah ke kota Ninghai untuk merintis usaha. Selama bertahun-tahun ini, aku juga pernah mencari keberadaan Qin Huai, tapi tetap tidak ada kabar sama sekali. Kukira Qin Huai sudah melupakan janji masa lalu itu. Ternyata dia juga selalu mencariku. Bibi Wang. Nona besar. Apakah pernah ada seseorang bernama Qin Huai mencariku atau mengirimkan surat untukku? Saya kurang tahu. Coba Anda ingat-ingat lagi. Surat-surat di rumah semuanya diterima oleh Tuan Muda kedua, dan Tuan Muda ketiga juga Nona Muda keempat. Saya benar-benar tidak tahu. Sudahlah, meskipun Qin Huai benar-benar datang, Anda juga tidak mengenalnya. Silakan lanjutkan pekerjaan Anda. Baik, Nona besar. Surat ini ditulis 4 tahun yang lalu. Waktu sudah berlalu 4 tahun. Mungkin saja Qin Huai sudah menikah dan punya anak. Jika aku meneleponnya sekarang, hanya akan membuat kita merasa canggung. Xiao Mei, besok adalah hari ulang tahun Zhou Hao. Kau berencana membawanya kemana? Aku belum memikirkannya. Xiao Mei, kau tidak mungkin tidak berniat merayakan ulang tahun Zhou Hao kan? Zhou Hao itu pria idaman. Jika kau tidak menjaganya dengan baik, di luar sana banyak wanita kaya yang ingin memilikinya. Benar sekali. Kau begitu mencintai Zhou Hao, masa kau tidak mau mengeluarkan sedikit uang demi dia? Mana mungkin? Aku hanya masih belum tahu harus pergi kemana. Tentu saja aku rela mengeluarkan uang untuk Zhou Hao. Hanya saja aku belum terpikir tempatnya. Menurutku, lebih baik pergi ke Hotel Huangting saja. Hotel Huangting? Bukankah itu satu-satunya hotel bintang 6 di kota Ninghai? Kudengar orang-orang yang makan di sana semuanya adalah orang penting dari kota Ninghai. Kalau begitu harga makanannya pasti sangat mahal. Sudahlah, ini kan cuma hari ulang tahun. Kenapa harus dibuat semewah ini? Lagi pula aku bersamanya bukan karena uangnya. Zhou Hao, kau sungguh baik sekali padaku. Aku mencintaimu. Xiao Mei, lihat betapa perhatiannya Zhou Hao padamu. Dia sangat memahamimu. Apa kau tega membiarkan dia merasa sedih? Baiklah, kita ke Hotel Huangting saja. Kebahagiaan Zhou Hao adalah yang terpenting. Kebahagiaan Zhou Hao adalah yang paling utama. Xiao Mei, apakah ini tidak terlalu boros? Tidak akan, tidak apa-apa. Kakak sulungku adalah CEO Grup Chen. Hotel Huangting sekecil ini, bagiku bukan masalah besar.
Xiao Mei sungguh dermawan. Mari kita bersenang-senang sampai puas. Inilah hotel bintang 6 itu. Lihat dekorasinya, sudah seperti istana raja. Cepat lihat makanan enak apa yang ada di sini. Ya ampun, seporsi sayur harganya Rp8888. Apa tidak terlalu mahal? Xiao Mei, bagaimana kalau kamu saja yang memesan? Tidak apa-apa, pesan saja sesuka kalian. Ini cuma uang kecil. Kakak sulungku sudah bilang, dia akan memberikan semua tabungannya kepadaku. Kira-kira ada berapa banyak uang? Kakak sulung Xiao Mei adalah CEO dari grup Chen. Tabungannya setidaknya ada 100 juta rupiah. Menurutku pasti lebih dari itu. Tidak terlalu banyak juga, hanya sekitar 2 atau 300 juta rupiah saja. Xiao Mei, nasibmu sungguh beruntung. Sudahlah, kalian ingin makan apa? Pesan saja sesuka kalian. Xiao Mei kita ini bukanlah orang yang kekurangan uang. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan lagi. Pesanlah, pesan apapun yang kalian inginkan. Aku mau yang ini. Aku mau yang ini. Aku mau yang ini. Aku mau yang ini dan yang ini. Yang ini dan yang ini. Ingin makan yang ini. Kami sudah selesai memesan, cepat sajikan makanannya. Tunggu sebentar. Sepertinya tadi kita hanya memesan makanan, belum memesan minuman. Hari ini adalah hari ulang tahun Zhou Hao, bagaimana mungkin tidak ada minuman? Benar sekali. Tapi aku lihat harga minuman yang paling murah, harganya lebih dari 100.000 rupiah per botol. Pelayan, bawakan minuman yang paling mahal di sini. Untukku. Baik. Xiao Mei, kamu baik sekali. Pelayan, minta tagihannya. Mohon maaf, siapa yang akan membayar? Saya saja. Halo, total tagihan Anda adalah Rp1.880.000. Ingin membayar dengan metode apa? Satu kali makan habis Rp1.880.000. Ini sungguh luar biasa. Jika bukan karena Xiao Mei, teman yang sangat murah hati seperti ini, seumur hidup pun kita tidak akan bisa makan di sini. Benar sekali. Gesek kartu saja. Maaf Nona, kartu Anda tidak bisa digunakan. Tolong gunakan kartu yang lain. Mohon maaf, yang ini juga tetap tidak bisa digunakan. Mohon maaf, kartu ini tetap tidak bisa digunakan. Yang ini juga tidak bisa. Tidak mungkin. Kartu ini diberikan oleh kakak sulungku. Sama sekali tidak mungkin ada yang salah. Pasti mesin pos milik Hotel Huangting yang sedang bermasalah. Nona, di Hotel Huangting kami tidak mungkin ada barang yang rusak. Begini saja, makan malam ini, kalian catat saja atas nama grup Chen. Nanti mereka yang akan melunasinya padamu. Ayo kita pergi. Nona mohon maaf. Nona, di Hotel Huangting, kami tidak ada peraturan seperti itu. Kau tahu siapa aku sebenarnya? Buka matamu dan lihatlah baik-baik. Dia adalah adik dari CEO grup Chen. Benar sekali. Menyinggung dia. Sama saja dengan menyinggung grup Chen. Saya tidak kenal siapa itu adik, CEO grup Chen. Saya hanya tahu kalian sudah makan tapi tidak membayar tagihannya. Kau. Baik, panggil bos kalian ke sini. Hanya Rp1.880.000. Kau pikir aku tidak sanggup bayar? Karena Anda sanggup membayar, silakan Nona segera lunasi tagihannya, atau Anda juga bisa menelepon kakak CEO Anda itu, biarkan dia datang ke sini untuk membayar. Kau. Baik, lihat saja nanti. Halo Sekretaris Yang. Cari tahu di mana Xiao Mei sekarang. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Silakan coba beberapa saat lagi. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Silakan coba beberapa saat lagi. Kakakku adalah CEO grup Chen. Dia tidak punya waktu untuk urusan sekecil ini. Begini saja, kau panggil bosmu ke sini. Aku akan bicara langsung dengannya. Memanggil bos kami pun tidak akan berguna.
Tagihan yang harus dibayar tetap harus dibayar. Apa kau tidak dengar perkataanku? Percaya atau tidak, aku akan... Kau hanya seorang manajer kecil, berani-beraninya bicara seperti itu. Kepada adik Presiden Chen? Kau cari masalah ya? Panggil bos kalian ke sini. Apa yang terjadi? Presiden Qin, orang-orang ini ingin makan gratis tanpa membayar. Kakau adalah Qin Huai? Kau siapa? Aku adalah adik Chen Lin. Chen Xiaomei. Waktu aku kecil, kau pernah datang ke rumahku. Waktu itu, aku baru berumur sekitar 5 atau 6 tahun. Kau adalah adik Chen Lin? Benar. Aku tahu kau menyukai kakak, kau selalu mencari keberadaannya. Aku bisa memberitahumu keberadaan kakak sulungku. Kau benar-benar bisa memberitahuku keberadaan Chen Lin? Tentu saja, aku bisa memberitahumu, tapi aku ingin dia berlutut dan minta maaf padaku. Maka aku akan segera memberitahumu keberadaan kakak sulungku. Cepat berlutut dan minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Berlututlah. Minta maaf. 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 Xiaomei, kau hebat sekali. Ternyata kau mengenal pemilik Hotel Huangting. Aku dengar pemilik Hotel Huangting ini adalah pewaris keluarga Qin. Keluarga Qin ini adalah orang kepercayaan Shang Jing, orang terkaya di Ninghai kita. Sama sekali tidak ada apa-apanya di mata keluarga Qin. Apa hebatnya itu? Asalkan aku mau, artis populer, hingga pejabat tinggi ibu kota, semuanya pasti akan menghormatiku. Apa yang sebenarnya terjadi? Presiden Qin, Nona ini dan teman-temannya makan di sini, memesan minuman termahal di hotel, menghabiskan Rp1.880.000. Tapi saat mau bayar, kartunya tidak bisa digunakan. Karena dia adalah adik Chen Lin, maka tagihan ini digratiskan. Baik, Presiden Qin. Saya akan segera membebaskan tagihan Nona ini. Digratiskan? Digratiskan pun tidak cukup. Hari ini aku ingin kau berlutut dan minta maaf padaku. Berlututlah. Cepat berlutut dan minta maaf. Berlutut dan minta maaf. Berlutut dan minta maaf padaku. Tidak ada yang boleh menggratiskan tagihannya. Kakak, akhirnya kau datang juga. Aku sudah bilang kepada mereka, kalau aku adalah adikmu, tapi mereka masih saja menggangguku. Kau harus membelaku. Direktur Chen, mohon maaf, saya yang tidak mengenali orang hebat. Chen Lin, Qin Huai sudah lama tidak bertemu. apa kau tahu sudah berapa tahun aku mencarimu? Sekarang aku punya hal penting yang harus diurus. Masalah kita berdua akan dibahas nanti. Baiklah, Kakak, cepat suruh dia berlutut dan minta maaf padaku. Saya akan berlutut dan minta maaf pada Nona ini. Siapa yang menyuruh Anda berlutut dan minta maaf? Kakak, aku mengerti sekarang. Apa kau merasa berlutut saja tidak cukup memuaskan? Kalau begitu, biarkan aku sendiri yang memberinya pelajaran. Kakak, memang ada orang yang harus berlutut dan minta maaf. Tapi orang itu bukan dia, melainkan kau. Kakak, apa maksudmu? Alasan kenapa kartumu tidak bisa digunakan adalah karena aku telah memblokirnya. Mengapa? Aku tidak hanya akan memblokir kartumu, aku juga akan mengambil kembali semua yang telah kuberikan padamu. Mengapa, Kakak, mengapa? Apakah kau mendengar apa yang dikatakan Chen Jing, wanita jahat itu? Kakak, kau jangan pernah percaya padanya. Dia tidak punya hubungan darah dengan kita. Dia itu orang luar. Dia ingin mengadu domba hubungan kita. Dia ingin mencelakai kita. Kenapa dia harus merusak hubungan kita? Dia menginginkan harta keluarga Chen kita. Apa kau lupa? Waktu kecil dia pernah mencuri uang di rumah kita, dan kau sendiri yang menangkapnya. Kakak, dia yang mencuri uangnya, bukan aku. Aku tidak mencuri. Memang dia. Dasar pembohong kecil. Akan kuhukum kau pembohong kecil. Masih tidak mau mengaku. Akan kuhukum kau, dasar pembohong kecil. Masih berani mencuri uang lagi? Aku benar-benar bodoh. Sifat Xiao Jing sangat baik. Mana mungkin dia mencuri uang? Hal seperti mencuri uang hanya dilakukan oleh orang seperti Chen Xiaomei yang tidak tahu terima kasih. Kakak, jangan kau pikir aku tidak tahu. Uang Rp100 waktu kecil itu, kaulah yang sebenarnya mencurinya. Tidak? Aku tidak hanya tahu soal itu, aku juga tahu. Perhiasan mewah di kamarku, itu juga kau yang ambil, lalu kau menjebak Xiao Jing. Tidak, kakak, aku tidak mencuri.
Jangan pernah percaya apa yang dikatakan Xiao Jing, dia itu orang luar. Kau harus percaya padaku. Karena kau tidak layak untuk dipercaya. Apa ini? Ini adalah bukti kalau kau telah menggadaikan setelan perhiasan mewah itu. Chen Xiaomei, apalagi yang ingin kau katakan? Kakak, aku salah. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku tidak akan mencuri lagi. Maafkan aku kali ini saja. Baiklah, ini yang terakhir kalinya. Kakak, tolong maafkan aku. Tamparan ini untukmu karena akhlakmu yang buruk. Pikiranmu sangat jahat. Tamparan ini untukmu karena tidak tahu balas budi. Kau sungguh tidak punya hati. Apa kau sudah gila, kakak? Aku tidak gila. Justru karena aku tidak gila, aku baru bisa melihat wajah aslimu. Dia adalah pengasuh di rumahku. Aku sudah berkorban seumur hidup, ternyata malah membesarkan 3 orang yang tidak tahu balas budi. Lihat kondisinya sekarang, bukankah dia terlihat sangat menyedihkan? Chen Xiaomei, mulai hari ini, kau bukan lagi adikku, dan aku bukan lagi kakakmu. Apakah kau ada atau tiada? Apakah kau baik atau jahat? Semuanya tidak ada hubungannya lagi dengan aku, Chen Lin. Semuanya tidak ada hubungannya lagi denganku, Chen Lin. Jangan begitu, kakak. Aku salah. Aku tidak akan mencuri lagi. Aku salah. Aku akan berubah. Aku pasti akan berubah. Ada beberapa hal yang bisa diubah, tapi watak selamanya tidak akan pernah bisa berubah. Jangan, kakak tidak boleh membuangku. Kakak adalah kakak kandungku sendiri. Kakak tidak boleh membuangku. Aku bukan kakak kandungmu. Aku hanyalah mesin uang bagimu. Apa kau pernah benar-benar menganggapku sebagai kakakmu? Kita ini berasal dari keluarga kandung yang sama. Kakak, apa kakak lupa pesan orang tua saat mereka pergi? Ayah berpesan agar kakak menjagaku dan juga kedua abangku. Aku adalah adik yang kakak besarkan dengan tangan sendiri. Kau rupanya masih tahu bahwa kau adalah adik yang kubesarkan dengan tanganku sendiri. Xiaomei, jangan takut ya. Sebelum fajar menyingsing, kakak pasti akan membawamu ke rumah sakit. Saat kau berusia 8 tahun dan demam tinggi, aku menggendongmu, berjalan sejauh 10 km menuju rumah sakit. Jika bukan karenaku, kau pasti sudah kehilangan kesadaran hari itu. Demammu memang turun, tapi kakiku penuh dengan luka lecet yang parah, bahkan hampir saja lumpuh. Kau masih merasa aku berutang padamu? Kakak, aku salah. Jangan tinggalkan aku. Kakak. Kakak. Aku sudah membayar makanan hari ini. Anggap saja, ini akhir dari hubungan persaudaraan kita. Jangan lakukan itu, kakak. Apa yang sebenarnya terjadi? Chen Xiaomei diusir oleh keluarga Chen. Apa kau tidak dengar? Bukankah tadi Direktur Chen sudah bilang dia ingin memutuskan hubungan dengan Chen Xiaomei? Kalau begitu, Chen Xiaomei bukan lagi wanita kaya raya. Tanpa keluarga Chen, dia hanya orang miskin. Zhou Hao, kau tidak akan meninggalkanku, kan? Chen Xiaomei, apa kau pikir aku benar-benar menyukaimu? Dulu aku bersamamu hanya karena engkau adalah bagian dari putri keluarga Chen. Sekarang setelah kau meninggalkan keluarga Chen, apa kau pikir aku masih akan menyukaimu? Bukan begitu maksudnya. Tidak seperti itu. Zhou Hao, kau sudah berjanji, meski aku tidak punya uang, kau akan tetap bersamaku, bukan seperti ini kenyataannya. Lihatlah dirimu sekarang, sudah miskin dan buruk rupa. Apa bedanya kau dengan anjing di pinggir jalan? Sudah kubilang seumur hidup aku paling benci anjing. Mulai hari ini, saat kau melihatku, ingatlah untuk menyingkir. Jangan. Tolong jangan. Xiaomin, kau adalah sahabat terbaikku. Kau juga tidak akan meninggalkanku, kan? Pergi sana. Siapa yang kau sebut sahabat terbaik? Dengan keadaanmu yang sekarang, apa kau pantas menjadi temanku? Bukan seperti ini. Xiaomin,
Kenapa semua orang memperlakukanku seperti ini? Terima kasih. Aku baru saja mendengar dari adikmu. Kalau kau adalah CEO Grup Chen, apa itu benar? Benar. Saat meninggalkan desa Qingshui waktu itu, aku datang ke kota Ninghai. Awalnya, aku hanya berjualan di pinggir jalan, melakukan bisnis kecil-kecilan, perlahan aku mulai punya uang, lalu mendirikan perusahaan. Mungkin Tuhan merasa kasihan padaku, perusahaan pun perlahan mulai berkembang. Selama ini, kau pasti sudah melewati banyak kesulitan. Semua itu sudah berlalu. Oh ya, bagaimana denganmu? Kenapa kau ada di kota Ninghai? Ninghai memiliki beberapa aset keluarga Qin kami. Kedatanganku kali ini adalah untuk meninjau, sekaligus untuk menenangkan diri. Menenangkan diri? Benar. Nenekku sudah tua, dia terus mendesakku untuk segera menikah. Sampai sekarang, aku belum punya rencana untuk menikah, jadi... Usiamu juga sudah tidak muda lagi. Wajar jika orang tua merasa cemas. Aku punya rencana sendiri untuk urusanku. Tapi bagaimana denganmu? Maksudmu adik keempatku? Sejujurnya aku tidak malu mengatakannya. Bukan hanya adik keempatku saja, adik laki-laki kedua, dan ketigaku juga sudah aku usir dari rumah. Bukan cuma adik keempatku saja. Adik laki-laki kedua, dan ketigaku juga, semuanya sudah kuusir dari rumah. Soal Grup Chen, aku juga sudah dengar sedikit. Kau membesarkan mereka bertiga, sudah melewati banyak penderitaan, tapi mereka malah tidak tahu terima kasih. Kau memang seharusnya melakukan itu sejak dulu. Apa kau tidak merasa kalau aku ini terlalu kejam? Dulu, kau adalah murid yang paling berprestasi di kelas. Kalau bukan demi ketiga adik-adikmu itu, kau tidak akan sampai putus sekolah. Demi mereka, kau sudah mengabdikan separuh hidupmu. Kau hanya kakak mereka, bahkan seorang ibu pun belum tentu sanggup berbuat sejauh ini. Sudahlah. Beberapa hal memang tidak ada benar atau salahnya. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Kudengar, kau berencana menyerahkan Grup Chen untuk dikelola oleh adik kelimamu. Memang ada rencana begitu. Selama ini, aku selalu hidup demi adik-adikku. Kedepannya, aku ingin hidup untuk diriku sendiri. Lalu, apa kau tertarik untuk ikut bersamaku ke ibu kota? Kakak, inilah rumahku. Kelihatannya lumayan juga. Bukan hanya rumah ini saja, semua mobil mewah di luar itu juga milikku. Dari mana kau mendapatkan harta sebanyak ini? Kakak perempuanku adalah Presiden Direktur Grup Chen. Kau pernah mendengar tentang Grup Chen kan? Itu perusahaan besar bernilai puluhan miliar rupiah. Harta sebanyak ini tidak ada apa-apanya bagi kakakku. Kau yakin rumah ini dan mobil di luar itu milikmu? Kakakku mengatakannya sendiri kepadaku, bahwa dia akan memberikan semua properti dan mobil atas namanya kepadaku. Mana mungkin itu bohong? Baiklah. Kalau begitu, hutangmu yang 10 juta rupiah itu, bayar saja menggunakan rumah ini. Ada apa dengan Bibi Wang? Halo Nona Besar, cepatlah kembali sekarang. Tuan muda ketiga membawa banyak orang ke rumah. Aku mendengar mereka bilang mau mengambil rumah ini untuk membayar hutang. Aku mengerti. Terjadi sesuatu, aku harus segera pulang ke rumah. Biar aku antar kamu. Tidak perlu. Aku membawa mobil sendiri. Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan di rumahku? Kakak, mereka semua ini adalah temanku. Mereka datang untuk berkunjung. Teman? Benar. Sudah lama aku mendengar bahwa Grup Chen adalah seorang CEO wanita. Tidak menyangka kalau ternyata dia begitu muda dan cantik. Kudengar dia masih belum menikah. Bagaimana kalau ikut denganku saja? Bagaimana? Jika ikut dengan Kak Hai kami jamin hidupmu akan sangat nyaman. Kurang ajar, akan kuhabisi kau. Sabar dulu. Kakakku tidak sengaja melakukannya. Aku akan menyuruhnya minta maaf sekarang. Kakak, apa yang sedang kau lakukan? Kak Hai sudah menghargaimu, makanya dia bercanda padamu. Lagi pula tahun ini umurmu sudah 35 tahun. Sepertinya seumur hidup tidak akan ada pria yang menginginkanmu. Kak Hai bersedia menerimamu. Itu adalah keberuntungan bagimu. Kau mau menyerahkanku pada mereka? Kau mau menjualku? Kakak, apa yang kau bicarakan ini? Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Cepat minta maaf pada Kak Hai. Aku harus minta maaf padanya? Jangan harap. Kalian semua segera pergi dari sini. Ini rumahku. Aku tidak menyambut kalian. Chen Yushan, apa maksud wanita ini? Bukannya kau bilang rumah ini milikmu? Kak Hai, jangan khawatir.
Aku hanya ada sedikit salah paham dengan kakakku. Rumah ini tidak akan kemana-mana, tunggu aku sebentar lagi. Kakak, aku salah. Aku janji akan berubah. Kau ini kakak kandungku. Kalau kau tidak membantuku, aku akan benar-benar habis di tangan mereka. Rumah tidak bisa dijadikan jaminan. Aku akan memberimu 10 juta rupiah, tapi kau harus berjanji. Tidak akan berjudi lagi nantinya. Baik-baik. Terima kasih kakak. Di kehidupan sebelumnya, Chen Yoshan dariku sudah mengambil entah berapa kali 10 juta rupiah. Jika bukan karena dia, aku tidak akan berakhir jatuh miskin tanpa sepeser pun uang. Kakak, bantu aku sekali ini saja, sekali saja. Aku bersumpah demi Tuhan, aku pasti akan berubah. Membantumu. Benar sekali. Bukankah kau sudah mengatakannya? Katanya kau akan memberikan properti dan juga mobil itu kepadaku. Seharusnya kan, rumah ini menjadi milikku. Kapan aku pernah bilang akan memberikan properti dan mobilku padamu? Baru beberapa hari yang lalu di ruang tamu ini. Apa kau punya bukti? Waktu itu, kakak kedua dan adik keempat ada di sana, mereka semua mendengarnya. Kalau begitu, panggil saja mereka berdua, biarkan mereka menjadi saksimu. Kakak kedua dan adik keempat kan sudah kau usir dari rumah. Di mana aku harus mencari mereka? Karena tidak ada saksi, dan juga tidak ada bukti fisik, berarti perkataanmu itu hanya omong kosong. Apa maksudmu? Sekarang aku tegaskan padamu, mobilku maupun rumahku tidak akan kuberikan padamu. Bukan saja aku tidak akan memberikan properti dan mobilku padamu, aku juga akan memutuskan hubungan denganmu. Mulai hari ini, enyahlah dari vilaku. Jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Kau juga ingin mengusirku dari rumah? Benar. Tapi aku ini adik kandungmu. Justru karena itu, kau memanfaatkan statusmu sebagai adikku untuk memeras hartaku, mengambil keuntunganku, bahkan ingin merebut rumah hasil kerja kerasku dan membiarkanku telantar di jalanan? Kak, aku tidak mau rumah ini lagi. Berikan saja aku 10 juta rupiah ya. Hanya 10 juta rupiah. 10 juta rupiah bagimu, hanya sebagian kecil saja, tidak ada artinya sama sekali. Jangankan 10 juta rupiah hari ini, bahkan 1.000 rupiah pun tidak akan aku berikan padamu. Chen Yushan, apa kau sedang mempermainkanku? Kak Hai, aku benar-benar tidak mempermainkanmu. Kak Hai, kakakku sangat menyayangiku. Berikan aku sedikit waktu lagi. Ya? Kakak, jika hari ini aku tidak bisa mendapatkan 10 juta rupiah, mereka tidak akan melepaskanku. Kau tidak mungkin membiarkan adik kandungmu sendiri dihabisi orang, kan? Di kehidupan sebelumnya, aku terus-menerus ditipu olehnya dengan alasan ini, hingga aku jatuh miskin, sampai akhirnya aku didorong ke jalan raya oleh ketiga orang tidak tahu diri itu, hingga berakhir tiada karena kecelakaan. Keluar. Urusanmu? Bukan lagi urusanku. Setelah sekian lama, apa kau sedang mengerjaiku? Kak Hai, aku benar-benar tidak mengerjaimu. Kakakku dulu pernah bilang, dia akan memberikan rumah dan mobilnya kepadaku. Lalu rumah ini milik siapa? Jika hari ini kau tidak bisa memberikannya, kau harus membayar harganya. Kak Hai, beri aku waktu 2 hari lagi. 2 hari lagi aku pasti akan melunasi hutangmu. Kau sudah diusir dari rumah oleh keluarga Chen, lalu mau pakai apa untuk membayarku? Kak Hai, kakak sulungku paling menyayangiku. Dia tidak mungkin menelantarkanku begitu saja. Hari ini dia hanya sedang marah padaku. Aku akan memohon padanya lagi. Dia pasti bisa memberikan 10 juta rupiah. Oh ya? Aku berjanji. Kakak akan membantuku sekali lagi. Ini yang terakhir kali. Asalkan kau membantuku. Aku akan melakukan apapun yang kau perintahkan. Aku akan menghamba padamu sepenuhnya. Pergi sana. Karena tidak ada uang, kalau begitu beri dia pelajaran. Serang. Ayo hajar dia. Hajar. Kakak, kau tidak boleh membiarkanku celaka begitu saja. Kakak. Lebih keras lagi. Kakak, selamatkan aku. Kakak. Berhenti. Kakak. Aku tahu kau yang paling menyayangiku. Kau juga tidak tega melihat aku dihajar orang kan? Cepat berikan uangnya kepada Kak Hai. Aku berjanji aku pasti akan berubah. Maksudku adalah, pukulan kalian terlalu lemah. Hajar dia lebih keras lagi. Maksudku adalah, kalian memukul terlalu pelan. Hajar lebih keras lagi. Hantam aku. Ayo pukul. Hajar sampai habis. Lebih kuat. Lebih kuat lagi. Direktur Chen, kalau terus dipukul begini, nyawa adikmu ini bisa segera berakhir. Terserah. Kakak, kau benar-benar mau membiarkanku menderita.
Aku tidak berutang apapun padamu. Karena kau tidak memedulikan kasih sayang persaudaraan kita, maka jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Kakak awas. Chen Yushan, jangan sakiti Xiao Jing. Jika kau berani menyakitinya, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Chen Lin, jelas-jelas aku kakak kedua dan juga adik keempat adalah saudara kandungmu, tapi kau malah mengusir kami dari rumah. Sekarang malah sangat mengkhawatirkan wanita jahat ini. Xiao Jing tidak sama dengan kalian. Xiao Jing hatinya sangat murni, tidak seperti kalian, semuanya benalu yang tidak tahu terima kasih. Omong kosong, kau memang pilih kasih. Dulu kau pilih kasih pada kakak kedua, sekarang kau memihak wanita jahat ini. Chen Yushan, kau sudah tidak bisa ditolong. Jangan banyak bicara. Bukankah kau sangat mencemaskan wanita ini? Bawa uang untuk membebaskannya. Jangan lukai dia, aku akan memberimu 10 juta rupiah. Kakak, jangan beri dia uang. Jika kau memberinya kali ini, akan ada kali berikutnya, tidak akan pernah berakhir. Tutup mulutmu, wanita jahat. Jika hari ini aku tidak mendapatkan uangnya, aku akan menghabisimu. Jangan lukai dia, aku akan segera mengambilkan uangnya. Kakak sekarang sudah tahu rasa takut. Bagus, jika kau merasa takut, berikan aku 50 juta rupiah, maka aku akan melepaskan wanita ini. 50 juta rupiah? Benar, sebelumnya 10 juta rupiah. Kau tidak mau memberi, sekarang harganya naik. Tanpa 50 juta rupiah, bersiaplah untuk kehilangan wanita ini selamanya. Baik. Kakak jangan berikan padanya, jangan berikan padanya. Diam! Kakak ayo kita lari. Mau lari kemana? Wanita jahat ini berani menggigitku. Aku akan menghabisimu. Hentikan. Ada yang melaporkan bahwa di sini terjadi penganiayaan dan masuk rumah orang tanpa izin. Tolong ikut kami sebentar. Lin, kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Apa kau ada yang terluka? Aku tidak apa-apa. Kakak, tolong bantu aku. Aku tidak mau ditahan. Kakak! Bawa dia. Kakak, sejak kecil kau adalah orang yang paling menyayangiku. Aku ingat saat keluarga kita dulu sangat miskin, dan kita tidak bisa makan sampai kenyang. Kau melihatku yang selalu menatap ke arah dapur milik tetangga, sambil meneteskan air liur, lalu kau menjual satu-satunya sisirmu. Hanya untuk membelikan sebutir telur untukku. Adik ketiga, makanlah telurnya. Kakak, kita bagi 2 saja. Baiklah, kau makanlah duluan. Adik, makanlah. Ayo makan. Makan yang banyak ya, supaya cepat besar. Pegang mangkuknya dengan benar. Adik ketiga yang dulu sudah tiada. Aku tidak punya adik ketiga lagi. Kakak, kau tidak boleh membiarkanku begitu saja. Bawa Kakak, dia pergi. Aku tahu aku salah. Kakak, Kalian aku semua sungguh ikut tahu aku pergi. salah. Kakak! Cepatlah. Xiao Jing, selama beberapa hari ini kau pergi kemana? Aku sangat mengkhawatirkanmu. Aku tahu kakak tidak menyukaiku. Aku akan pergi sekarang juga. Xiao Jing, maafkan aku. Kakak sudah tahu semuanya sekarang. Waktu kecil dulu, kau tidak pernah mencuri uang di rumah. Perhiasan yang ada di kamarku juga, bukan kau yang mencurinya. Aku tidak mencari tahu kebenarannya. Dan langsung menuduhmu. Ini salahku, maafkan aku. Sebelumnya aku yang tidak baik. Aku telah melakukan banyak kesalahan, dan menyimpan banyak kesalahpahaman padamu. Tapi sekarang aku sudah sadar, aku tidak akan memperlakukanmu seperti itu lagi. Kakak, Xiao Jing, apakah kau bersedia memaafkanku? Kakak, aku. Jika kau tidak mau memaafkanku, itu adalah hal yang wajar. Seandainya aku jadi dirimu, mungkin aku juga tidak akan mau memaafkan. Kakak, apakah semua perkataanmu itu benar atau bohong? Tentu saja itu benar. Tetapi, bukankah kakak ingin menikahkanku dengan bos grup Huamei? Siapa yang mengatakannya? Itu kakak ketiga. Kakak ketiga bilang. Alasan kakak di depan begitu banyak orang, ingin menyerahkan grup Chen kepadaku, adalah untuk menikahkanku dengan bos grup Huamei. Omong kosong. Aku sama sekali tidak pernah berpikir begitu. Lagi pula, aku sungguh-sungguh ingin menyerahkan grup Chen untuk kamu kelola sendiri. Tetapi, mengapa? Karena budi pekertimu baik dan kepribadianmu kuat,
Aku yakin kamu pasti bisa mengelola grup Chen dengan baik, serta bisa membawa grup Chen menuju kejayaan. Kamu tidak akan menolakku, kan? Aku? Kakak benar-benar ingin menyerahkan grup Chen kepadaku? Pilihanku tidak akan salah. Xiao Jing, kakak tahu, kamu tidak mungkin memaafkanku, dan aku juga tidak minta dimaafkan. Aku hanya berharap, kamu jangan menghindariku lagi nanti. Tidak, kakak. Aku tidak pernah menyalahkanmu. Dulu jika bukan karena kakak yang memberiku sesuap nasi, aku sudah tiada sejak lama. Kakaklah yang telah menyelamatkanku. Apapun yang terjadi, kakak selamanya adalah kakakku. Xiao Jing. Hari ini, aku masih punya satu hadiah penting untukmu. Hadiah apa? Selamat ulang tahun. Kakak masih ingat ulang tahunku? Selama 20 tahun terakhir, kakak tidak pernah bisa memberimu ucapan selamat. Ini kartu ucapan yang kubuat sendiri. Mungkin tidak sebagus buatanmu, tapi ini adalah bentuk ketulusanku. Lihatlah, apa kau suka? Aku suka. Apapun yang kakak buat, aku pasti suka. Hari ini selain kartu ucapan, ada juga kue. Kue? Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun untukmu. Ayo buat permohonan. Kakak, aku merasa hari ini benar-benar sangat bahagia. Setiap hari ke depannya, kamu akan tetap sebahagia ini. Lin, selama 35 tahun terakhir, kamu sudah banyak menderita. Hari-hari kedepannya, biarkan aku yang menjagamu. Qin Huai, terima kasih. Tapi, Tidak ada tapi. Aku sudah mencarimu selama bertahun-tahun. Kamu seharusnya tahu betapa besarnya keteguhanku padamu. sebenarnya aku sudah membaca surat yang kamu tulis untukku. Lalu kenapa kamu tidak menghubungiku? Bagaimanapun sudah bertahun-tahun berlalu, mungkin saja kamu sudah menikah dan punya anak. Jika saat itu aku muncul di hadapanmu, bukankah itu akan mengganggu hidupmu? Lin, istriku hanya akan menjadi dirimu. Lin, istriku hanya akan menjadi dirimu. Tentang hubungan kita berdua, sudah aku beritahu nenek. Beliau sekarang sudah tidak sabar ingin bertemu denganmu. Jadi, apakah kau bersedia menikah denganku? Qin Huai, aku ingin mengatakannya. Terima kasih sudah menungguku selama 15 tahun. Jika kau tidak pernah muncul, aku akan terus menunggumu. Cincin ini adalah cincin yang kubeli 15 tahun lalu. Aku selalu membawanya bersamaku. Apakah menurutmu ini terlalu kecil? Memang terasa agak kecil. Kalau begitu aku akan beli yang lebih besar. Yang besar harus dibeli, tapi yang kecil pun tidak boleh hilang. Lin, jadi kau menerimaku? Qin Huai, mohon bimbingannya untuk sisa hidupku. Kakak kedua. Kakak ketiga? Xiao Mei. Kenapa kalian bisa jadi begini? Jangan bahas itu lagi. Kakak sulung sepertinya sudah hilang akal. Selain tidak mau melunasi hutangku, dia juga mengusirku dari rumah. Bahkan dia membuatku sampai ditahan beberapa hari. Nasibku hampir sama dengan kakak ketiga. Aku hanya mengambil beberapa perhiasannya, tapi ketahuan olehnya, dia langsung memutuskan hubungan denganku dan mengusirku dari rumah. Apa kalian merasa kakak sulung sudah berbeda? Kakak kedua, kamu juga menyadarinya? Kakak sulung sepertinya sedang kehilangan akal sehatnya. Grup Chen jelas-jelas harta milik keluarga Chen, tapi dia malah memberikannya pada Chen Jing, orang luar itu. Kakak kedua, apa yang harus kita lakukan sekarang?
tentu saja mengambil kembali apa yang menjadi milik kita. Bagaimana caranya? Kakak sulung sekarang bahkan tidak mengizinkan kita masuk ke rumah. 2 hari lalu aku masuk untuk mengambil barang, tapi malah diusir oleh petugas keamanan. Ini adalah Karena kakak sudah tidak peduli pada kita, jangan salahkan jika kami juga membalasnya. Kakak kedua, kamu memang punya banyak ide. Apa yang kalian lakukan? Turunlah. Lepaskan, atau aku akan melapor polisi. Apa yang ingin kalian lakukan? Kakak, kamu yang lebih dulu tidak peduli pada kami, sekarang jangan salahkan jika kami membalasmu. Kalian ingin mendorongku untuk mencelakaiku? Salahkan dirimu sendiri karena menghancurkan hidup kami. Kami juga tidak punya pilihan lain, sehingga harus melakukan hal ini. Omong kosong. Kalian sendiri yang sudah menghancurkan jalan hidup kalian. Aku hanya mengambil beberapa perhiasanmu, tapi kamu malah mengusirku dari rumah, memutus hubungan keluarga, membuat kekasihku, memutuskan aku, dan mempermalukanku. Chen Lin, dasar wanita jahat. Lalu aku? Proyekku dengan grup Huamei hanyalah sebuah cara untuk mengambil sedikit keuntungan, tapi kau mengusirku dari grup Chen, membuatku menjadi gelandangan. Bahkan Lan Lan juga meninggalkanku. Aku menjadi seperti ini sekarang. Itu semua karena ulahmu. Benar, aku hanya meminta 10 juta rupiah, tapi kau tidak mau memberikannya padaku. Lihatlah luka di wajahku ini. Kekacauan ini adalah semua salahmu. Kalian semua sudah lupa siapa yang membesarkan kalian. Itu aku. Aku putus sekolah di usia 15 tahun, merelakan masa depanku, bekerja siang dan malam, untuk membesarkan kalian. Meski aku sendiri kelaparan dan kedinginan, aku tidak pernah membiarkan kalian kekurangan makan. Tapi pada akhirnya, aku malah membesarkan 3 orang yang tidak tahu diri. Cukup. Apa gunanya kau membicarakan semua ini? Ayah dan ibu sudah tiada. Kau memang seharusnya menggantikan tugas mereka untuk membesarkan kami. Kau bicara seolah-olah telah melakukan hal yang sangat hebat. Apa yang dikatakan Xiaomei itu benar? Kau membesarkan kami itu sudah sewajarnya. Lagi pula, seluruh harta ini sudah seharusnya kami yang mewarisinya. Jika bukan karena kalian, aku juga bisa kuliah. Aku bisa berpacaran dan menikah dengan normal, memiliki kehidupanku sendiri. Namun pada akhirnya aku merelakan semuanya, hanya demi membesarkan kalian. Tidak kusangka kalian justru membalasnya dengan cara seperti ini. Kakak, aku tahu betapa sulitnya kau membesarkan kami. Kakak tertua sudah seperti ibu sendiri. Sebagai seorang ibu, mana ada yang tidak ingin melihat anaknya hidup senang. Jadi, bantulah kami untuk terakhir kalinya. Dengan pengorbananmu, berikan kami uang 50 juta rupiah. Benar kakak, karena kau tidak mau membagikan hartamu kepada kami, maka berikan saja dirimu sebagai gantinya. Hari ini, jika kau mengalami kecelakaan, maka polis asuransi ini akan segera cair. Kami masing-masing akan mendapatkan 50 juta rupiah. Kakak, kau selalu paling menyayangi kami bertiga kan? Kau pasti tidak akan tega melihat kami hidup susah dan kelaparan setiap hari. Jadi, ikhlaskanlah dirimu. Tukar dengan kemakmuran kami. Bagaimana? Kalian ini benar-benar manusia keji. Kakak, karena pembicaraan sudah sampai di sini, sebaiknya kami membuatmu mengerti semuanya. Bukankah kau selalu mencari pemuda bernama Qin Huai itu? Apa maksud kalian? Pemuda Qin Huai itu ternyata sangat mencintaimu. Aku dengar, setelah dia lulus kuliah, dia terus mencarimu. Dan setiap bulan kembali ke desa mencari. Akhirnya tidak tahu bagaimana dia bertanya. Dia berhasil menemukan rumah kita yang di Ninghai. Dia datang ke rumah kita mencari. Coba tebak, apa yang kami katakan padanya? Apa yang kalian lakukan? Kami menyuruh satpam memberitahunya bahwa di sini tidak ada keluarga bermarga Chen. Keluarga ini bermarga Li. Kenapa kalian melakukan ini? Chen Lin, apa kau pikir kami bodoh? Jika kau menikah dengannya dan memiliki anak, apa kau masih akan rela memberikan semua hartamu kepada kami? Jadi, kalian ingin aku menghabiskan hidup sendirian? Kakak, jangan bicara sekasar itu. Kami hanya ingin membuatmu menikmati masa tuamu saja. Kakak, aku tidak sekejam mereka. Aku bahkan sudah memperkenalkan Kak Hai padamu. Aku tidak pernah bilang akan membiarkanmu menua sendirian. Kalian benar-benar bukan manusia. Begitu kau sudah tiada, kamilah yang akan menjadi ahli waris hartamu. Ditambah lagi dengan polis asuransi ini. Sudah cukup untuk seumur hidup bagi kami, untuk hidup mewah dan bersenang-senang. Jadi kakak, bantulah kami untuk yang terakhir kalinya ini. Kalian akan mendapatkan balasannya. Yang aku tahu, kau tidak peduli pada persaudaraan kita dan mengusir kami bertiga dari rumah. Benar sekali. Karena kau sudah tidak punya perasaan pada kami,
maka jangan salahkan kami jika bertindak kasar padamu. Kau sampai di titik ini sekarang, itu hanya karena kesalahanmu sendiri. Jangan salahkan kami. Kakak, bukankah kau selalu merindukan ayah dan ibu? Sekarang, kami akan mengirimmu menyusul ayah dan ibu lebih awal. Seharusnya kau berterima kasih pada kami. Aku memang menyalahkan diriku sendiri. Dulu saat orang tua pergi lebih awal, seharusnya aku tidak memedulikan kalian. Manusia-manusia tidak tahu diuntung ini. Kakak, sekarang semua yang kau katakan tidak ada gunanya lagi. Setelah kami membereskanmu, kami akan mengirim Chen Jing ke alam baka untuk menyusulmu. Semua kekayaanmu itu akan menjadi milik kami sepenuhnya. Mohon maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Halo, Halo Xiaojing, apakah kakak sulungmu sudah kembali? apa ada sesuatu yang terjadi? Dia belum kembali. Aku sudah berkali-kali menghubunginya tapi tidak tersambung. Apa? Ayo, ayo, ayo. Rasakan ini. Lin, Kenapa kamu malah mengurusku sekarang? Luka kamu lebih parah dariku. tidak apa-apa. Ini hanya luka kecil. Lin, Bagaimana dengan mereka? aku sudah menyerahkan mereka kepada polisi. Ada saksi dan juga bukti. Kali ini mereka tidak akan bisa lari. Aku benar-benar gagal. Sudah membesarkan mereka selama 20 tahun, malah membesarkan 3 orang yang tidak tahu balas budi. Ini bukan salahmu. Kakak sudah bekerja keras seumur hidup, akhirnya menemukan kebahagiaannya sendiri. Direktur Chen, Direktur Chen, Direktur Chen, Direktur Chen, Direktur Chen. Direktur Chen, Grup Chen resmi melantai hari ini. Apa yang Anda rasakan saat ini? Nona Direktur Chen, Anda sebagai bagian dari Kota Ninghai, salah satu dari 10 grup besar, sekaligus satu-satunya pengusaha wanita. Apa ada yang ingin Anda sampaikan? Yang ingin saya sampaikan adalah, grup Chen bisa mencapai titik ini, bukan karena saya, melainkan karena kakak perempuan saya. Kakak saya adalah wanita yang sangat hebat, dia terpaksa putus sekolah saat usia 15 tahun, dengan tangannya sendiri, dia membesarkan keempat adiknya hingga dewasa, dan mendirikan grup Chen. Selama bertahun-tahun ini, dia telah menanggung banyak penderitaan dan tantangan, namun dia tetap kuat dan baik hati. Dia adalah idola saya, kakak perempuan saya, bahkan sudah seperti ibu bagi saya. Dan hari ini saya ingin katakan, di masa-masa mendatang, saya akan menjadikannya sebagai panutan, dan akan terus melangkah dengan teguh.